Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ini di hadapan saya ada lampu belajar. Udah lama nih. Ini keluhannya katanya cepat habis baterainya ya, cepat ngedrop ya. Jadi di sini kita akan membuat lampu belajar ini menjadi awet tahan lama, bahkan nggak akan ngedrop selama mungkin 2-3 hari. Kita lihat aja apa yang akan kita lakukan di sini. Iya, di sini kita bongkar saja semua yang ada di sini, kita lihat apa aja yang ada di dalam. Baterainya hanya ada satu ya. Tadi kita udah lepas itu di Ion 18650 tipenya. Ini kita lihat, kita bongkar semua. Ini ada rangkaian kontrol dayanya nih, sederhana sekali. Jadi begini, kita akan tambahkan baterai yang banyak. Ini ada kotak nganggur ya, kotak nggak pakai, bekas apa ini, bekas modem ADSL yang lama. Jadi ini bisa, kotaknya ini yang bekas modem ini bisa kita gunakan untuk tempat baterai ya. Kita buka aja nih kotaknya. Wah, ini dia, bisa berapa baterai kira-kira untuk kotak seperti ini ya. Ini dia baterainya, beli Ion 18650. Kita keluarin aja semua satu persatu, kita periksa fisiknya mana yang kira-kira bisa digunakan atau yang masih baik. Ada kemungkinan ini bisa muat, kalau dipaksakan bisa muat lebih dari 10, tapi kita gunakan, kita muatin yang kira-kira ukuran yang sedang aja, yang enggak terlalu dipaksakan. Kita tes satu-satu. 4 volt, oke, rapi, bagus. 4 volt ya. Ya 4 volt. Ini 3,9. Kita geser aja dulu, kalau nggak ada lagi baru kita pakai. Kita pisahin aja dulu ya. Coba ada berapa baterai yang bisa dipasang di sini? 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya, 8 nggak muat, 8. Iya. 7 aja kalau gitu, berarti bisa nggak kemungkinan 7 bisa dipasang di sini atau dimasukin sini. Tadinya 1, sekarang bisa jadi 7. Kita coba aja dengan cara kita paralel aja. Kalau di paralel itu kan tetap voltasenya sama, tapi daya tampungnya tuh yang banyak ya. Daya tampungnya itu yang menjadi banyak. Misalnya hanya 1500 mAh dikali 7 lebih banyak kan. Jadi kalau udah terisi penuh ya habisnya ya lama. Untuk apa ini namanya, lampu belajar yang seperti ini, satu baterai aja dia udah nyala ya. Apalagi kalau 7 baterai, wah bisa tahan lama. Ya kita gabung-gabung aja baterainya, kita lem pakai power glue. Jadi baterainya semuanya yang bisa kita letakkan di dalam kotak tadi sebanyak 7 baterai. Iya, 7 baterai itu udah sangat cukup ya. Sebenarnya sih 2 atau 3 baterai juga tahan lama. Tapi di sini kita namanya juga modifikasi ya, sesuka-suka lah. Kita coba aja 7 baterai. Atau bahkan bisa juga kita coba sampai 10 baterai atau 20. Nyoba-nyoba boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Wah, ada tamu depan. 3 juta kan? Nah, harus Ben, order harus gede. Harus gede order. Dia mau bener-bener nungguin tanggal
udah ya Ben ya? Ya, kasihan. Kasihan. Ya. Udah kasihan aja Ben emang. Rata-rata mereka tuh pada ngeluh sih Bang Ji masalah biaya. Ya mau bagaimana lagi tuh, udah kasih solusi. Yang terbaik itu doang. Iya. Bukan. Apa mereka itu kadang-kadang Iya ngerti lah ya. nunda gitu. Ngerti lah kita ngerti. Kalau cuma install kan beres. 1, 2, 3 gua transfer aja mah capek-capek aja kemarin. Pak nomor rekening. Oke, selama dulu ya. Deal berarti. Ini cabut sehari katanya mau pergi. Loh, mana lagi dia? Kemarin nganterin CPU dia benerin apa sih? Bongkar pasang. Iya. Bengkel error lagi. Kan baru beli. Enggak bagus. Ya, Putus-putus. udah bilang juga. Beli baru mendingan udah lah kalau kayak gitu. Aja cabut ya. Oke Ben, thank you Ben. Oh, Cimeng, Cimeng. Bantu lu. sini laporan dulu. Si Cimeng. Cimeng tiba-tiba dia. Bentar dulu. Mukanya mana mukanya? Kucingnya gede sekali sih. Ya, mana? Hah? oke, setelah ada tamu dan ada iklan tadi, kita lanjutkan pekerjaan kita ini. Udah kita lem, udah kering tadi sambil ngobrol-ngobrol sambil nunggu kering. Sekarang kita solasi biar lebih mantap lagi. Kita solder aja ya. Biasanya saya menggunakan las spot welding. Cuma kali ini kita solder aja. Ini saya menggunakan las lagi. Solder listrik digital. Solder listrik digital itu murah, nggak mahal. Rata-rata harga 150.000 udah bagus. Jadi dia ujungnya itu lancip kecil, tapi panasnya bisa manasin timah yang tebel, bisa ngebongkar komponen-komponen yang tebel-tebel ya, timahnya itu bisa, karena panasnya bisa mencapai 450-an derajat ya. Ini mohon maaf ya, ada banyak suara anak-anak. Kebetulan di depan itu ada anak-anak yang pada belajar. Ini juga ada suara motor berisik di jalan raya di depannya. Jadi kelihatan sekali di daerah sini banyak buat aktivitas ya. Ada kendaraan lalu lalang, ada yang lagi belajar, dan ada kita di sini yang lagi kutak-katik elektronik. Ya, ini kita solder aja, caranya biasa aja, gampang aja. Pertama kita timahnya dulu di masing-masing baterai, kita solder. Baru kemudian kabelnya ya, kita gunakan kawat apa namanya itu ya, saya lupa lah, tipis, hasilnya lumayan bagus ya, nggak terlalu tebel. Tadi itu yang minusnya ya, ini kita solder sekarang yang plusnya.
Jadi caranya tuh di ujungnya dulu disolder, yang lainnya ya tinggal ditekan aja pakai pinset atau pakai apa ya. Timahnya dilelehkan, udah rapi pasti hasil. Oke, harus yang minusnya dan plusnya kita kasih kabel di masing-masing ujungnya ya. Kita solder dulu, kita kasih timah dulu. Biasa kalau yang warna merah itu ya untuk plus, warna hitam atau yang lain-lainnya ya atau minus saja. Jadi kalau di sini saya menggunakan kabel yang warna hitam untuk minus, sedangkan yang satunya kabel warna kuning untuk plus. Karena kita taruh dalam kotak ini ya, kotaknya kita bolongin biar supaya bisa masuk kabel. Kita ganjel supaya enggak ada pergerakan di dalam. Kalau diganjel nanti jadi persisi, jadi rapi. Oke, 7 baterai dipasang. Baterai Li-ion 18650 terpasang di dalam kotak. Sekarang kotaknya kita tutup supaya supaya lebih mantap hasilnya. Iya, kabel udah keluar, kotaknya udah kita rapetin. Kotaknya kita baut biar supaya rapi, aman. Ya, kotak bekas ini jangan dibuang ya. Kalau punya kotak-kotak bekas seperti ini, yang kurang kecil, gede, atau yang sedang, itu bisa kita manfaatkan untuk kreatif-kreatif ya. Jadi ini kontrolnya kita tempelkan saja di atas kotak ya, dengan cara kita nanti bolongin kemudian dibaut. Ini kita hubungkan dulu antara baterai yang di dalamnya itu melalui kabel yang dikeluarkan tadi, kita hubungkan ke kontrolnya. Minus kita solder ke minusnya, plusnya juga kita solder ke bagian plusnya. Sebelum kita baut antara kontrol dan kotak baterainya, terlebih dahulu kita kasih bolongan. Bolongan apaan sih namanya? Bolongan. Udah pokoknya bolongan lah, apaan kayak ini. Ada kabel yang kita buat untuk cadangan, jadi ini dihubungan ke saluran charger. Jadi chargernya dia tuh yang adanya di situ micro USB. Micro USB-nya tetap aktif, tapi biasanya micro USB kan sering rusak tuh. Jadi kita buat aja kabel minus dan plusnya yang untuk chargernya itu kita keluarkan. Tujuannya kalau misalkan micro USB-nya itu rusak, ada kabel ini yang kita buat cadangan untuk ngecas baterai. Jadi nanti kita nggak perlu bongkar-bongkar lagi untuk ganti micro USB. Kita pakai kabel ini aja. Terus kita pakai
kabel USB yang udah nggak kepake, ya kita potong aja, kita hubungkan aja kabelnya, udah enak begitu. Kita tes dulu ya kabel yang untuk cadangan ini, kira-kira berfungsi nggak dia. Kita hubungkan USB-nya, kita lihat. Oke, 4,6 volt ya, itu ada arus masuk dari charger 4,6 volt. Kita bisa cek juga di kabel yang tadi kita udah buat cadangannya, itu berfungsi dengan baik. Antara kontrolnya ini dengan kotak, kita bolongin aja dari atas, tembus langsung ke kotaknya, nanti kita kasih baut. Ya cukup 3 ini aja deh, sudah cukup 3 bolongan ya untuk merekatkan ini kontrolnya dengan kotak. Itu 3 juga udah cukup. Ini juga kita kasih bolongan di atasnya. Tujuannya ini kalau kita ngebaut yang di dalamnya itu bisa lewat atas di sini. Jadi kita nggak langsung dalam keadaan ini belum terpasang kita udah baut. Nah nanti ini baut yang atas ini gimana? Susah. Coba diperhatikan di sini posisinya. Ini kita kasih bolongan besar ya supaya ubeng besar bisa masuk dan kepala baut juga bisa nyelos di sini. Ya, mungkin untuk teman-teman rada-rada bingung dikit ya, saya juga bingung. Kalau gitu silakan diperhatikan aja kira-kira apa fungsinya. Yang jelas ini kita akan buat bolongan yang besar. Ini kabel yang dari lampu ini kecil dan pendek sini. Ini perlu kita tambah. Itu perlu kita tambahkan kabel lagi biar enak masangnya, sama biar enak masang ininya ya, kedudukan dia berdirinya. Kalau pendek gimana nyoldernya, sempit nggak masuk. Oke, kita hubungkan di sana output dari baterai yang warna merah, itu artinya output baterainya plus, selain itu ya minus. Harusnya harus DC ya, jangan terbalik. Kita gunakan selasi bakar atau selongsong bakar untuk melindungi kabel. Ya, panelnya ini udah terpasang, dia juga 3 baut aslinya dari sana udah cukup. Jadi kita tutup. Sekarang kita hubungkan antara kotak
baterainya dengan panelnya. Coba diperhatikan, kita masukin bautnya itu rada-rada susah itu dari atas, karena kita harus tembus sih, tembus, dan ujungnya kita letakkan di bolongan yang udah kita buat tadi. Kalau udah masuk ya dikencengin aja, atau nggak usah kencengin dulu. Kalau udah masuk semuanya udah rapi, baru kita kencengin nanti belakangan. Oke ya, udah terpasang. Panelnya sudah terpasang, udah terhubung ke kotaknya, udah kuat, udah goyang, nggak kebalik. Ini bagian kabel yang kita keluarkan untuk cadangan tadi, kita tutup aja. Kalau nggak ditutup, takutnya nanti dia merapat. Min sama minus, minus sama plus merapat, menyatu. Kacau sudah. Oke, udah selesai, udah jadi. Nih, kita tes. Oke, udah tes, udah selesai, rapih. Itulah hasilnya. Demikian yang bisa dapat dipersembahkan. Terima kasih.